lagi di Suara UGK Podcast. Walaupun saat ini cuaca tidak menentu, semangat kita jangan tetap menyala semuanya teman-teman. Sebelumnya, kenalin aku Mei Handayani, aku host baru di Suara UGK Podcast. Di sini aku sudah sama Mas Rama. Untuk lebih lengkapnya, Mas Rama, silahkan diperkenalkan dirinya, Mas. Oh ya, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Pagi, siang, sore, malam. Oke, di sini saya sebagai narasumber di sini ya. Perkenalkan, nama saya Ramadan Wisnu Hidayah. Saya dari Prodi Pembangunan Sosial 5, mau ke 6 ya. Terus apa lagi ya? Alamat saya di Gang Salan Kidul, Ngelindur Giri Subo. Mungkin itu aja. Oke. Salah satu alasan Suara UGK Podcast ini untuk mengundang Mas Rama adalah Mas Rama ini salah satu mahasiswa yang aktif di Universitas Gunung Kidul ya. Keaktifan Mas Rama ini di apa aja sih, Mas? Kalau dibilang aktif sih agak terlalu berlebihan ya. Mungkin kalau menurut saya sendiri saya itu orangnya nggak aktif, tapi cuma suka berorganisasi. Suka berorganisasi. Iya, Oke. seperti itu. Kemudian organisasi apa sejauh ini yang sudah Mas Rama ikutin? Ada banyak sih kalau organisasi. Mungkin untuk yang paling lama sendiri ada di bidang kesenian ya. Di bidang kesenian itu ada sebuah paguyuban kesenian jadilan namanya Yogo Jogruso. Yogo Jogruso itu artinya itu yoga itu adalah penabuh gamelan tradisional itu. Jogruso, nah Jogruso ini adalah penghancur. Kalau bahasa Indonesianya itu penghancur Jogruso itu. Jadi penabuh yang suka menghancurkan barang seperti itu. Karena dulu waktu saya kecil itu ada yang mengatakan bahwa kan saya itu sepantaran saya itu ada beberapa orang 6 atau 7 orang gitu suka sekali sama yang namanya kesenian seperti itu. Kan di desa saya sana ada kesenian jadilan loh. Terus anak-anak di sana itu suka sama kesenian seperti itu. Nah, di angkatan saya itu kita itu suka menabuh gamelan tradisional itu. Nah, tapi setiap gamelan yang kita tabuh itu pasti hancur. Hancurnya gimana? Suaranya atau barangnya yang hancur? Barangnya hancur, suaranya hancur. Jadi makanya dari itu kita itu membuat paguyuban kesenian yang namanya Yogo Jogruso gitu. Itu kan salah satunya ya. Untuk organisasi yang lain? Kalau untuk di kampus ini yang masih saya ikuti itu ada HIMA, Himpunan Mahasiswa Pembangunan Sosial, ada BEM KM UGK, terus ada lagi Forkomkasi DIY, Regional DIY, itu kayak semacam forumnya anak-anak kesejahteraan sosial sama pembangunan sosial selingkup DIY ini. Terus ada lagi saya juga relawan aktif di Palang Merah Indonesia Kabupaten Gunung Kidul. Ada lagi saya juga termasuk dari anggota tim ini. Terus apa lagi ya? Ada banyak sih sebenarnya. Terus ada juga dari Gunung Kidul Menginspirasi, dari GM itu sendiri baru join tahun ini saya. Terus UKM dulu saya pernah ikut semua. UKM olahraga, kesenian dan lain sebagainya itu saya sudah pernah ikut semua. Tapi sekarang yang masih aktif itu di UKM olahraga sama UKM kreativitas mahasiswa ini. Mungkin itu. Mungkin Mas Rama bisa berbagi kisahnya ya. Untuk gimana sih dulunya awal mula suka ikut organisasi seperti itu? Awal mula suka berorganisasi ya? Kalau dari saya sendiri itu awal mulanya itu karena dulu itu saya di SMA itu saya itu orangnya pasif. Jadi saya itu hanya sekolah pulang gitu aja. Nah, sampai di suatu ketika itu saya disuruh gabung sama Dewan Hambalan. Terus itu saya itu merasakan kok gayeng, ada rasa-rasa tersendiri gitu loh. Jadi kalau kita ada acara yang tadinya kita cuma tiduran di rumah, cuma mengikuti teman-teman
ke kanan ikut ke kanan, teman-teman ke kiri ikut ke kiri gitu, kayak kurang seru gitu. Tapi kalau kita ikut di organisasi itu adalah rasa tersendiri, di kepuasan tersendiri dari kita seperti itu. Terus kalau di SMA itu saya cuma ikut itu, nah itu kan masih pasif ya hitungannya, karena kan cuma satu organisasi itu. Nah waktu di kuliah ini jujur saya udah agak menurun semangat saya dalam berorganisasi itu, sampai akhirnya di tahun 2021 saya di prodi PS semester 2 kalau nggak salah, itu ada PKKMB Universitas Gunung Kidul tahun 2021. Itu saya diajak oleh teman saya yang dari prodi teknik sipil ya, kan saya itu di PS cuma 8 orang. Nah laki-lakinya itu cuma 2, saya sama Mas Rian. Nah itu kan sukanya berjelajah. Jadi berjelajah dalam artian kita itu suka berbaur, suka bergaul sama prodi-prodi yang lain. Jadi tidak hanya di prodi PS, karena emang keterbatasan orang di prodi saya itu seperti itu. Nah terus dari PKKMB itu saya kok jadi tumbuh lagi semangatnya, kok jadi gayungan sekarang daripada yang kemarin di SMA. Nah dari situ saya ikut di beberapa organisasi yang sampai sekarang ini alhamdulillah udah lumayan banyak organisasinya seperti itu. Kalau yang namanya organisasi otomatis kan memberikan banyak pengalaman, Ya. memberikan banyak kesan. Nah menurut Mas Rama sendiri dari organisasi sekian banyaknya itu yang paling berkesan dan paling memberikan kenangan manis buat Mas Rama ini apa? Kalau kenangan manis apa ya? Mungkin dari Gunung Kidul menginspirasi ya, meskipun saya itu baru jadi anggota di sana, tapi lebih banyak kan di sana organisasi yang lain itu malah kayak kurang setelah saya ikut di situ. Karena di sana itu ada yang namanya kayak pembagian per divisi kan. Nah di setiap divisi itu ada acaranya sendiri-sendiri. Nah di acara sendiri-sendiri itu meskipun saya itu tidak diikutkan dalam acara tersebut, tapi banyak dari teman-teman saya itu yang mengajak. Jadi ayo melu acara ini, ayo kita ikut acara ini, seperti itu. Terus itu untuk kenangan manisnya sendiri itu mungkin saya ada sebuah acara di mana itu bertempat di lapas khusus anak ya. LPKA ya? Ya, LPKA itu yang ada di Baliarjo sana. Itu juga acara dari GM. Nah kebetulan itu pas bertepatan dengan Hari Anak. Nah Hari Anak itu kan yang ada di LPKA itu pastinya anak-anak ya, anak-anak di bawah 20 tahun kalau nggak salah. Nah di sana itu kita itu mengadakan sebuah kegiatan di mana kegiatan tersebut diikuti oleh anak-anak yang ada di sana. Nah anak-anak yang ada di sana itu sangat antusias sekali, sangat excited. Dan kebetulan di sana kemarin itu rapat koordinasi, yang datang itu dari GM 6 orang. Nah 6 orang ini termasuk saya, kebetulan ditunjuk sebagai panitia di sana dan disuruh eksekusi pada hari hanya. Nah, pas hari hanya itu kita di sana kegiatan seperti biasa, ada flash mob, ada game, ada yang lain-lainnya. Nah di jeda-jeda waktu itu kan ada makan siangnya. Ya. Nah waktu makan siang itu kita berbincang sama dan berbaur sama anak-anak yang ada di LPKA itu. Nah dari situ mereka kan kayak sebelumnya itu tidak pernah dikunjungi atau misal tidak pernah dikasih ruang untuk cerita dan sama teman-temannya atau sama orang tuanya bahkan seperti itu. Kan karena kalau di LPKA Baliarjo itu kan semua lingkup di IY ya. Jadi ada yang dari Kulon Progo, ada yang dari Yogyakarta, ada yang dari Sleman dan masih banyak lain. Terus itu ada salah satu orang anak namanya itu Jelan. Saya masih ingat dia itu orang Bantul. Bantulnya itu Paseban, dekat lapangan alun-alun Paseban kalau nggak salah. Dia itu cerita sama saya banyak sekali awal dia masuk ke sana. Nah, ini fun fact ya guys. Kalau misal kita itu berkunjung ke LPKA, kita itu tidak boleh menanyakan
kenapa toh mereka itu di sini? Alasan mereka itu di sini itu kita nggak boleh, karena mereka itu bisa marah atau malah nanti bisa ngamuk katanya kalau kita tanya begitu. Mental breakdown ya. Iya benar seperti itu. Karena kan mereka di sana itu nanti membuat mereka itu berpikir, oh ternyata statementnya orang-orang itu masih seperti ini toh ke kita. Jadi mereka itu masih menganggap kita itu kriminal toh dan lain sebagainya seperti itu. Padahal di sana itu sebenarnya bukan gimana ya, bukan seperti penjara yang seperti kita lihat pada umumnya. Tapi di sana itu seperti sekolah SMP, SMA, SD seperti itu. Jadi hanya ada beberapa ruangan, terus ada juga lapangan olahraga di tengah-tengah, ada masjid, ada gereja, terus ada lagi aula, sama persis seperti sekolah-sekolah itu. Nah lanjut ya, itu sama Mas Jilan tadi itu kita sempat bicara banyak. Antara lainnya itu dia cerita sendiri awal mula dia bisa ke sana. Dia katanya itu seorang, mohon maaf, ada yang mengambil yang bukan haknya karena dia dulu itu katanya pecandu, mohon maaf, pecandu yang udah kecanduan banget lah, intinya seperti itu. Nah waktu itu suatu ketika dia itu katanya dibelikan sama orang tuanya itu sepeda motor. Nah sepeda motornya ini digade sama dia karena untuk membeli barang-barang itu tadi. Nah dari situ katanya dia itu masih belum puas lah, intinya seperti itu, karena kan udah terlalu kecanduan tadi. Nah terus dia melakukan aksinya itu tadi sampai akhirnya ketangkep warga, dipukulin, terus akhirnya masuk ke LPKA itu tadi. Lalu sebelum ke LPKA itu dia katanya dapat binaan di apa itu namanya? Di mana Mas? Soalnya saya juga kurang tahu. Anu, sehat. Nah anu apa tuh? Belum. Rehabilitasi ini kenapa? Basnas. Basnas bang. Oke lanjut. Aja guyu, aku main guyu. Oke. Nah dia tadi itu katanya sebelum ke LPKA itu mendapatkan pembinaan di pada BNN dan juga di pembinaan anak yang ketergantungan semacam itulah. Nah dari situ dia cerita semuanya, terus katanya dengan adanya acara itu dia sangat senang, teman-temannya juga sangat senang. Terus yang terakhir itu sebelum ada kegiatan lagi, dia itu sempat cerita tentang kedua orang tuanya. Gimana Mas? Jadi dia itu cerita kurang lebihnya dia itu menyesal udah sampai sini. Dia itu menyesal karena udah pernah kecanduan, udah pernah melakukan hal yang tidak semestinya seperti itu dan mengambil yang bukan haknya tadi. Terus dia masih kepikiran sama orang tuanya. Di sana dia sampai menangis, padahal dia laki-laki sampai menangis seperti itu. Saya sendiri juga sempat tersentuh sama dia karena kan saya sendiri juga gak menyangka mereka yang di sana, mereka yang udah kriminal, tercandu dan lain sebagainya itu masih ada ingatan atau masih memikirkan keluarga yang ada di rumah seperti itu. Nah dari situ kan saya juga berpikiran, oh, ternyata di lapas itu tidak selamanya buruk seperti itulah. Ada juga si Jilang itu bilang katanya kalau misal nanti dia udah keluar dari sana, dia minta nomor WA saya. Dia katanya pengen ngopi bareng lah sama saya ketika udah keluar nanti seperti itu. Karena kan dia saking senangnya kita ke sana, kita bisa berbaur sama mereka seperti itu. Terus dia juga sempat minta saran sama saya. Katanya dia itu ada peninggalan atau mungkin yang diturunkan dari orang tuanya gitulah. Itu dia katanya mau dibukain sama kayak toko kelontong gitu loh. Ya. Nah terus dari situ dia itu tanya sama saya, Mas kalau misal buka toko kelontong itu untungnya itu besar gak toh? Gitu ya saya juga bilang.
kalau untung itu tergantung kamu niat enggak, saya gitu. Terus dia itu juga sempat bilang lagi, cara dapat untung itu gimana mas gitu, karena kan saya juga udah pernah cerita sama dia kalau dulu saya juga pernah ada usaha tuh di rumah. Nah terus dia tanya sama saya dan akhirnya dia itu seneng banget, terus oh iya mas, nanti akan saya praktekkan kalau misal saya udah keluar dari sini. Terus saya minta nomor WA-nya jenengan, kalau misal jenengan main ke Jogja atau misal nanti saya udah keluar dari sini, saya langsung telepon jenengan, seperti itu katanya. Seperti itu ya mas. Dari yang Mas Rama ceritakan ini mungkin menjadi inspirasi juga bagi aku dan teman-teman lainnya. Kalau di LPKA itu nggak selamanya buruk ya. Iya, benar. Kemudian itu juga menjadi salah satu kenangan buat Mas Rama yang mungkin tidak akan dilupakan. Iya. Terus, ini kan Mas Rama sebagai mahasiswa aktif. Pokok utama Mas Rama ini kan harusnya belajar. Mengikuti perkuliahan. Untuk membagi waktunya, mengikuti organisasi sebanyak itu tuh gimana mas? Tipsnya? Kalau untuk organisasi sendiri, mungkin saya itu punya skala prioritas ya. Jadi skala prioritas di sini yang saya maksud itu, saya itu kayak punya semacam tangga. Iya. Jadi ada tangga. Nah di tangga tersebut itu paling atas itu ada kuliah. Nah kuliah ini paling utama buat saya. Jadi kalau misal saya itu ada acara yang bertabrakan sama kuliah, pasti saya milihnya kuliah dulu. Nah di bawah-bawahnya lagi itu pasti ada yang kalau semisal organisasi ya, organisasi seperti BEM. BEM kan kalau di sini tujuannya untuk pengembangan kampus juga kan. Yeah. Nah itu saya taruh di nomor 2. Nah itu kalau misal ada acara BEM terus bertabrakan sama acara yang ada di rumah, yang ada di Karang Taruna atau yang lain sebagainya, yang semisal ini acara BEM, terus ini acara GM. Nah, terus di acara GM ini kan udah banyak orangnya, semisal ya. Terus orang-orang tersebut itu kan secara tidak langsung udah memiliki job desk-nya sendiri-sendiri. Nah, meskipun mereka itu kehilangan satu orang seperti saya, itu tidak masalah bagi mereka seperti itu. Nah, kalau saya udah punya gagasan yang seperti itu, saya bakal ambil yang BEM seperti itu. Kecuali kalau memang ada pementasan, kan saya juga tadi sempat cerita yang ikut paguyuban Jadilan. Yeah. Nah itu kalau misal saya itu di situ kan saya nari. Nah kalau misal ada pementasan tari seperti itu mungkin saya akan lebih memilih yang itu, karena kan kalau misal saya jadi penari di situ, kalau misal nggak ada saya kan ya bisa jalan di situ seperti itu. Kalau misal itu waktunya bersamaan, di waktu yang bersamaan, kemudian Mas Rama ini juga harus kuliah, apakah Mas Rama ini tidak merasa terganggu? Tidak secara langsung, otomatis kan di pikiran Mas Rama sendiri otomatis akan mikirin kan, besok gimana, bagi waktunya gimana, gitu. Ya kalau itu dulu saya juga sempat mikir gitu ya. Jadi awal mula saya ikut organisasi itu saya ikut UKM. UKM itu saya ikut pertama itu UKM olahraga, karena dulu kan saya juga suka olahraga ya. Yeah. Nah terus saya lihat UKM olahraga ini kok nggak ada prokernya seperti itu. Nah terus saya tambah UKM lagi, ke UKM kesenian. Nah di UKM kesenian waktu dulu zaman saya itu ada beberapa proker, dan saya ikut di situ. Tapi kok saya ngerasanya bukan seperti passion saya seperti itu. Jadi saya ikut di sana kesenian. Nah kesenian itu yang saya incer itu adalah gitarinya, kalau enggak di musiknya. Nah kalau di sana itu kebanyakan fokus ke nyanyi. Jadi saya sendiri juga agak bingung adaptasinya. Jadi setelah itu saya beralih lagi ke UKM kewirausahaan. Kewirausahaan di sini itu karena dulu kan saya udah pernah ada usaha sendiri ya. Saya udah pernah buka angkringan dari saya kelas 2 SMP ya kalau nggak salah. Jadi kelas 2 SMP itu masih dibantu sama bapak ibu. Terus di SMA kelas 1 itu udah murni saya sendiri yang pegang. Terus sampai saya itu semester 2 kalau nggak salah. Nah di semester 2 itu saya sempat berhenti
karena ada sedikit masalah kesehatan ya. Jadi kan dulu saya laju Ya. dari Giri Subo ke Wonosari, Giri Subo Wonosari, terus kalau dulu kan semester awal pasti banyak ya matkulnya. Iya. Dari pagi sampai sore gitu loh. Iya. Nah dari sore itu saya nggak langsung istirahat di rumah, tapi saya langsung ke Praci Jawa Tengah itu. Terus saya itu membeli peralatan dan juga bahan-bahan yang akan saya buat untuk angkringan saya di malam hari itu. Nah sampai rumah itu saya langsung masak, buat gorengan, buat nasi goreng, nasi kucing dan lain sebagainya. Habis itu setelah maghrib itu target saya udah selesai. Setelah maghrib paling lambat itu setelah isya. Ya, setelah isya itu udah dibuka angkringannya, terus paling lambat itu sekitar jam 1 kalau enggak jam 2 itu bisa tutup. Kalau misalnya rame malam Sabtu atau malam Minggu itu biasanya rame di situ. Nah, terus kalau malam-malam yang saya itu masih weekday atau yang masih Kuliah ya. masih kuliah itu agak kesulitan karena emang dari teman-teman juga kan banyak yang nggak kuliah, banyak yang masih nganggur di rumah atau misal masih mencari pekerjaan seperti itu. Nah itu kan ngumpulnya di rumah saya, di angkringan saya itu. Nah itu bisa sampai jam 4, jam 5 seperti itu. Nah tapi di hari berikutnya itu setelah jam 5 itu jam 7 saya itu udah harus bangun. Karena kan perjalanan dari Giri Subo ke Wonosari itu paling nggak 45 menit ya. Lumayan. Ya, jadi kayak gitu cara ngaturnya. Tapi ya itu tadi tubuh saya yang nggak kuat, jadi ada masalah kesehatan sedikit. Berarti Mas Rama ini selain berorganisasi juga berwirausaha ya kesimpulannya? Iya, seperti itu. Oke. Terus ada lagi itu setelah di kewirausahaan itu saya diajak teman saya yang dari TS itu tadi untuk ikut BEM ya. Itu awal mula saya ikut BEM yang di 2022 kalau nggak salah. Nah itu sebenarnya saya udah menolak, saya udah nggak mau karena saya itu belum tahu BEM itu seperti apa toh, BEM itu apa toh, seperti itu. Nah itu tugas teman-teman saya yang dari TS, dari AP dan lain sebagainya itu menerangkan kepada saya ini BEM itu seperti ini, nanti ada gayung-gayungnya seperti ini. Nah seperti itu. Terus saya itu udah menolak sebenarnya. Terus sama Mas Rozi yang dari TS Ya. itu dia itu saya sampai di kantin, kan saya agak telat, saya ke kantin dulu. Sampai di kantin saya itu ditanya nama lengkapmu siapa, seperti itu. Nah, saya kan gak tahu apa-apa toh. Ya udah saya kasih tahu nomor tanggal lahir, nomor HP, terus apa lagi ya, kalau nggak salah cuma itu. Terus saya tanya di akhirnya itu emang buat apa, seperti itu. Dia jawab, kamu calon ketua BEM. Mati namanya kayak gitu. Saya pas di situ kan, di situ kan saya juga udah mikir ya, saya itu nggak tahu BEM itu apa, saya itu nggak tahu job desk-nya apa aja. Tapi kok saya dijadikan ketua, dicalonkan ketua. Nah setelah dari situ, kalau saya jadi ketua saya nggak mau, tapi kalau misal jadi anggota saya mau, seperti itu. Karena kan dulu ketentuannya itu kalau misal mau daftar ketua BEM itu tidak boleh menjadi ketua di lain organisasi kan. Nah pas di situ ada alasannya saya itu nggak mau. Saya itu dulu sempat jabat jadi ketua Hima Pembangunan Sosial juga. Jadi saya kan nggak bisa tuh daftar ketua. Jadi akhirnya saya jadi anggotanya di BEM. Malah sampai sekarang itu 2 periode ini kebetulan saya disuruh lanjut, saya lanjut. Seperti 2 periode di BEM ini berarti awalnya tidak direncanakan sama sekali. Tidak direncanakan, tapi malah saya pikir-pikir lagi ke sini kok di BEM ini ada potensi gitu, potensi di mana itu saya bisa mengembangkan diri saya lagi. Terus saya juga bisa melihat acara-acara yang ada di kampus apa aja, saya bisa terlibat langsung di dalamnya, seperti itu. Mas Rama ini kan tadi disebutkan kalau jadi ketua Hima ya? Ya, Prokernya boleh tahu? Boleh di-spill nggak? kalau di masa saya dulu itu kan ada 2 angkatan ya, karena kan saya nggak punya kakak tingkat. Jadi di tahun ajaran saya kan masuk di UGK 2021. Nah itu di 2021 itu
ada 3 prodi di UGK yang baru ada mahasiswa regulernya. Nah, mahasiswa reguler yang 3 prodi ini itu ada pembangunan sosial, itu prodi saya, terus teknik sipil tadi, terus ada lagi agroteknologi. Nah, 3 prodi ini baru ada mahasiswa regulernya di angkatan saya, seperti itu. Nah, terus untuk prokernya itu tadi kan ada 2 angkatan. Prokernya itu kita ambilnya yang enggak terlalu ribet, karena kalau misal terlalu ribet itu kan kita juga lihat keterbatasan kita, keterbatasan anggota hima, terus ada juga keterbatasan dana ya pastinya. Di semua organisasi kan pasti begitu ya. Jadi kita dulu itu pernah ada proker bersih pantai di Pantai Kukuk. Itu sekitar 2021 kalau enggak 2022 awal. Itu ada satu, terus ada lagi kunjungan ke desa wisata atau desa yang berpotensi, seperti kalau di daerah saya itu kan ada yang namanya desa Ngampiran. Nah, Ngampiran itu sendiri kan desa penghasil kerajinan bambu. Nah, itu kan masih jarang terekspos sama media ya. Nah, kita itu dari PS kan ada media sosialnya sendiri ya, dari web, IG, dan juga Facebook. Nah, itu kita rencananya mau upload itu di situ. Nah, kebetulan juga di Ngampiran itu kan saya di sana itu udah kayak orang sana sendiri gitu. Karena kan dulu saya juga sering volley di sana, sering kegiatan sama orang-orang sana. Jadi mereka nganggapnya itu saya udah kayak orang sana gitu. Jadi koordinasinya pasti gampang lah, seperti itu. Benefitnya ikut organisasi itu apa sih Mas? Kok banyak banget yang diikutin? Kalau untuk benefit sendiri ya itu kan tergantung setiap orang yang ikut sih kalau menurut saya. Kalau menurut Mas Rama sendiri gimana? Menurut saya itu yang bisa saya dapatkan itu yang pastinya itu pengalaman, yang kedua itu ada relasi, yang ketiga itu kalau misal kalian bisa aktif mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu di organisasi tersebut, nanti pasti ada sertifikasi. Nah, sertifikasi di sini itu sangat penting karena bisa jadi modal untuk kita semua nanti kalau misal ingin mendaftar di sebuah pekerjaan, seperti itu. Terus ada lagi, kalau misal nanti kita itu juga aktif tadi, kita juga pastinya dapat kayak kenalan baru. Dan yang terakhir pastinya kalau kita beruntung, kita dapat jodoh dari situ gitu. Udah dapat jodoh? Alhamdulillah belum. Oke, dengan relasi yang Mas Rama bangun ini, dan tentunya ketemu banyak orang, apakah Mas Rama ini pernah merasa social battery low? Apa itu? Social battery low lewat antara kita banyak orang ini kayak energimu Entek lho. Berarti gini, saya kok untuk geser gitarnya. Dengan relasi yang Mas Rama bangun ini, tentunya dengan bertemu dengan banyak orang, apakah Mas Rama ini pernah merasakan sosial energinya itu terkuras atau tenaganya itu sering lelah atau gimana? Kalau untuk itu sendiri mungkin setiap orang itu punya energi sosial. Tapi kalau menurut saya, energi sosial saya itu kayaknya tak terbatas deh. Iya, karena kalau dulu itu saya juga udah pernah jadi manusia yang introvert ya. Karena yang no life itu saya udah benar-benar ada di titik itu, dimana itu saya dulu itu di kelas 3 SD itu saya itu udah gak berbaur sama teman-teman saya. Jadi saya itu fokus di rumah, tapi nggak kutu buku ya. Jadi di rumah itu saya itu suka no life ya? Iya, benar-benar no life. Jadi nggak pernah keluar rumah. Sekalinya keluar rumah paling cuma ke warung, beli gula, beli kopi gitu. Tapi buat bapak saya loh, kan itu saya masih kecil ya, jadi belum ngopi. Ya, di kelas 3 itu sampai kelas 6 SD kan nggak salah. Nah, kalau dari kelas 3 sampai kelas 4 tadi itu kan yang benar-benar pure, nggak ada teman satu kali pun, satu orang pun nggak ada. Itu saya itu menikmatinya sehari-hari itu sekolah, pulang,
sampai di rumah itu saya udah ada di depan layar. Jadi udah ada, kan dulu kakak saya itu kuliah di UGK juga. Nah dia kan punya komputer, nah saya mainan komputer di situ. Itu dari kelas 3 SD sampai kelas 4. Nah dari kelas 4 sampai kelas 6 itu kakak saya itu kebetulan beli PlayStation ya. Nah kalau di zaman saya dulu PlayStation kan lagi hype-hypenya. Jadi teman-teman saya yang seumuran saya itu, wah Rama punya PlayStation, ayo kita ke sana gitu. Jadi teman-teman yang ke rumah saya. Nah daripada ini itu kan otak saya itu otak-otak cuan ya dari dulu. Daripada ini saya rugi di listrik, mending saya sewain. Nah dari situ saya nyewain PS itu. Yang dulu itu yang dari kelas 4 SD sampai kelas 6 itu ada PS1. Nah dari kelas 6 itu sampai kelas 1 SMP itu alhamdulillah udah bisa beli PS2. Nah dari situ kan kelas 2 SMP itu saya juga buka angkringan itu toh yang tadi saya ceritakan. Nah itu saya juga nyambi lah intinya nyambi sama yang di PlayStation itu tadi. Jadi kan ada 2 usaha nih dalam satu rumah saya itu. Nah dari situ kelas 1 SMA itu saya itu udah bisa beli PlayStation 3. Karena kan dulu itu PlayStation 3 itu masih agak mahalan ya. Nah jadi harus nabung dulu, akhirnya bisa sampai ke situ, bisa dapat PlayStation 3 itu, dan alhamdulillah itu pakai uang hasil keringat sendiri. Seperti itu. Itu luar biasa sekali dari Mas Rama ini. Yang namanya organisasi juga pastinya kedepannya punya peluang tersendiri, dan juga selama mengikuti organisasi tentunya juga ada tantangan-tantangan. Untuk peluang kedepannya dari berorganisasi itu sendiri seperti apa, dan tantangan yang sudah Mas Rama lewatin ini seperti apa? Tantangan tersulit bagi Mas Rama ini? Kalau untuk tantangan sendiri mungkin di awal tadi ya, untuk membagi waktu. Nah di sini itu kan saya punya skala prioritas tadi. Tapi kalau misal nanti itu ada yang bertubrukan tidak hanya 1 atau 2, kalau misalnya yang bertubrukan itu ada 4 atau bahkan sampai 5, nah itu saya agak masih kurang bisa menyesuaikan ya. Karena kalau misalnya udah seperti itu, mau tidak mau saya harus merelakan salah satunya. Jadi saya nggak ikut di salah satunya. Padahal saya pengen banget di situ. Tapi kan ada yang lebih penting seperti itu di skala prioritas tadi. Jadi tantangan utamanya itu yang ada di situ. Kalau misalnya yang bertubrukan itu banyak ya. Kalau masih sedikit aja mungkin nggak masalah buat saya, seperti itu. Untuk peluangnya kedepannya dari organisasi ini apa Mas? Untuk peluang terbesar yang bisa saya lihat itu mungkin dari beberapa organisasi ini udah terbuka semacam kayak gambaran ke depan lah. Jadi kan di sini itu saya juga semisal di PMI. Di PMI itu setiap tahunnya itu ada pelatihan. Nah pelatihan di sini itu ada pelatihan pertolongan pertama, pelatihan dapur umum, SPAB, dan masih banyak lagi loh. Nah di kemarin itu saya sempat ikut yang di SPAB, tapi itu bukan dari PMI ya, tapi dari Gunung Kidul Menginspirasi. Kan itu ada kerjasama sama Plan Indonesia. Nah itu kita ada pelatihan SPAB, diikuti oleh perwakilan dari seluruh DIY. Terus itu pelatihannya kemarin di Jogja, dan di bulan ini rencananya kita itu bakal ada semacam sosialisasi ke SD-SD yang ada di daerah sini. Terus setelah itu nanti kita tanggal 24-25 itu ada seminar sama pelatihan lanjutan lah dari SPAB tadi, itu 2 hari 1 malam. Dan itu setelah itu kita akan lanjut lagi ke SD-SD yang kita berikan sosialisasi tadi. Terus di akhirnya nanti kita akan membuat semacam aksi. Nah aksi ini masih dalam proses ya, karena kan kalau misal kita mau buat aksi yang terlalu meriah itu kan masih anak SD, jadi kita harus memikirkan juga resiko yang akan diterima nanti. Nah, terus
Terus dari sertifikasi itu sendiri saya sudah bisa melihat peluang di mana sertifikasi itu tadi bisa membantu saya dalam nanti kalau misal saya mau melamar pekerjaan, atau misal kalau di PMI kan ada yang kesehatan itu tadi, pertolongan pertama dan lain sebagainya. Nah itu bisa jadi berguna buat saya di masa depan nanti. Itu. Mas Rama ini sebagai anak muda pernah nggak sih merasa lelah akan banyaknya organisasi yang udah diikutin, dan pernah nggak lelah sekali dan pernah punya pikiran untuk keluar dari organisasi itu? Kalau lelah sih manusiawi ya kayaknya. Iya, manusiawi ya. Terus kalau lelah itu pasti setiap orang punya lelah, tapi tergantung cara kita menikmatinya. Kalau kita udah seneng duluan kan lelahnya jadi nggak berasa. Beneran nggak berasa, Mas? Beneran? Sampai rumahnya juga nggak berasa? Iya, kalau misal lelah ya tidur gitu aja. Oke, berarti masih banyak waktu tidurnya ya di rumah? Iya, kalau di rumah sih enggak ya, karena saya ke rumah itu paling cuma Mandi? ambil ganti, terus saya nyuci sama numpang tidur doang. Kehidupan Mas Rama ini sebenarnya sama seperti kehidupan saya di SMA. Bolehkah Mas Rama ini membagi motivasi untuk aku dan teman-teman lainnya, karena aku dulu di SMA aktif, tapi sekarang ini udah males untuk ikut organisasi. Gimana ya untuk motivasinya? Mungkin ini, kalau menurutku ya, organisasi itu penting buat kita. Kenapa? Karena dari organisasi itu bisa menjadi habit atau kebiasaan untuk kita. Nah, kebiasaan ini itu nanti akan terbawa ke dunia kerja kita. Entah itu dunia kerja sama dunia kita di masa depan. Entah nanti kita berumah tangga atau di dunia kerja, di masyarakat sekitar kita juga. Nah, kalau kita udah aktif dari sekarang nih, kita aktif di organisasi, kita bisa disiplin, kita bisa berpikir kritis, kita bisa menjalin relasi yang banyak, pengalamannya udah banyak. Saya yakin itu nanti akan berguna buat kita di masa depan nanti, seperti itu. Kalau aku kan dulu juga aktif kayak Mas Rama, berangkat pagi, pulang sore, pulang malam gitu kan. Tapi perspektif orang kan beda-beda ya Mas. Yeah. Kalau aku mikirnya gini, yang penting aku sekarang kuliah aja. Gimana nih buat teman-teman juga yang punya pikiran kayak aku, biar semangat lagi berorganisasi, biar bisa semangat punya teman baru, punya pengalaman baru gitu. Menurut saya sih sekarang itu yang dicari sama mahasiswa itu pengalaman yang pertama. Yang kedua itu ada yang namanya relasi. Tapi ini kebanyakan mahasiswa. Tapi kalau misal ada yang merasa ini bukan kalian, ya mohon maaf. Jadi kalian salah satunya, bukan salah satunya, seperti itu. Kebanyakan yang dicari mahasiswa sekarang itu adalah sertifikat, terus ada relasi, ada pengalaman. Nah, kalau semisal orang-orang yang kurang dalam semangatnya berorganisasi, itu mungkin mereka yang belum bisa membuka diri, belum bisa beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan, dan mereka itu juga mungkin belum tahu apa toh benefit dari berorganisasi, apa toh manfaat dari sertifikat, terus gunanya kesana kesini pulang malam itu apa toh, mungkin cuma buat lelah dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Mas Rama udah mau berbagi motivasi, berbagi cerita kehidupannya dari A sampai Z ya. Yeah. Udah lumayan banyak sharing-sharingnya, dan aku minta untuk closing statementnya dong. Oke, untuk closing Teman-teman statementnya. Oke, mungkin closing statement dari saya seperti ini. Apa ya saya? Yang terpenting di dunia ini itu bukan uang, bukan juga pasangan, bukan juga apa ya? Oh iya. Hal yang paling penting di sini itu bukanlah uang, bukanlah jabatan, dan juga bukanlah pasangan. Tapi hal yang paling penting di sini itu adalah waktu, di mana kalian bisa mencari uang bisa dicari, jabatan bisa diraih,
dan juga pasangan itu akan datang menghampiri kalian. Tapi bosan apa tuh? Mesti lali. Ah, Gosip toh. Kan iki lagi proses. Karena aku harus ngumet kayak gitar ya. Hal yang paling penting itu bukanlah uang, bukanlah jabatan, bukanlah pasangan. Karena uang bisa dicari, jabatan bisa diraih, dan pasangan akan menghampiri kalian sendiri. Tapi hal yang paling penting itu adalah waktu, di mana kalian tidak bisa tidak bisa mengulangi waktu kalian yang telah terbuang atau telah kalian sia-siakan. Selamat tangan. Oke, teman-teman, sudah waktunya bagi kita untuk mengakhiri podcast. Terima kasih sudah mendengarkan, tetap santai dan jangan lupa. Oke teman-teman, sudah waktunya bagi kita untuk mengakhiri podcast. Terima kasih sudah mendengarkan, tetap santai dan jangan lupa terus menyala. Jangan lupa follow. Oke teman-teman, sudah waktunya bagi kita untuk mengakhiri podcast. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap santai dan tetap menyala. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih.